saya datang ke Bandung waktu itu tahun 98 ya, masuk ke klub saya Produta. Saya aslinya dari Banyumas ya, Purwokerto. Nah, itu di situ saya pengen maju lah, saya berkarir sepak bola. Akhirnya saya ke Bandung. Kebetulan saya punya teman di Produta. Nah, dari Produta itu saya ada kompetisi intern Persib dulu. Saat saya ada intern Persib, saya ikut Produta. Waktu itu Produta juga terseok-seok gitu. Pas pertama saya ikut dari mana main di Produta itu lawan Sidolik, ingat tahun itu ada kompetisi intern Persib, saya main. Dari situ saya udah menang waktu itu 4-0 waktu itu. Pas saya main langsung saya bikin 2 gol. Nah akhirnya saya di situ baru main sekali bikin 2 gol. Terus main lagi lawan Isuda dulu, ada klub Isuda, kita menang lagi 4-1, saya bikin 2 gol. Artian saya udah 2 kali main udah 4 gol. Nah, akhirnya saya panggil Persib sampai kompetisi ke Perserikatan waktu itu kan yang 89-90. Sebelumnya saya ikut banyak turnamen di mana, di Persib juga ada Jawa Pos, ada Bali Kota Cup dulu, ada Gubernur Cup juga dulu ada, sampai Gubernur Cup Jateng sampai 2 kali saya top skor terus waktu itu. Nah, di situ akhirnya sampai kita ikut Perserikatan itu tahun 90 kita juara. Nah, kita juara waktu itu, masih itu ada senior saya lah, ada Kang Ajat ya waktu itu. Nah, dari situ saya udah bikin banyak gol juga waktu itu, berapa kalau nggak salah antara 10 ya sampai 7 sampai 10 gol waktu itu. Nah, terus persyaratan yang kedua saya 93 91 92 saya juga udah banyak gol juga sampai Perserikatan 94 terakhir ya, 94 terakhir saya waktu juga sama, kita paling banyak itu Perserikatan itu golnya juga banyak. Malah saya waktu jadi pemain terbaik ya di Perserikatan itu, kita juara pemain terbaik gitu. Harusnya saya top skor juga karena dihitungnya dari awal hanya ada dihitungnya cuma 8 besar, hanya dari Persebaya waktu itu yang top skornya. Ini kita masuk ke Liga Indonesia Pertama ya. Wah, dari Liga Indonesia Pertama juga sama, kita udah punya tim yang cukup kuat ya Persib waktu, karena juara Perserikatan. Waktu itu kita juga ada pengalaman bertanding level dunia ya sama klub AC Milan waktu itu, walaupun kita kalah banyak, tapi ada hal yang perlu kita dapatkan ya, pembelajaran tentang tim Persib itu dengan lawan level dunia seperti apa klub dunia gitu. Tapi ya itu modal awal kita untuk masuk ke Liga Indonesia itu, karena kan waktu itu kita nggak ada pemain asing, nggak pemain lokal semua, tapi karena berkat kerja keras gitu, waktu itu dilatih oleh Pak Indra Thohir dengan latihan fisik yang memang benar-benar keras ya. Hanya kita masuk kompetisi Liga Indonesia Pertama itu memang semua dari awal, tapi kita udah mulai kelihatan bahwa waktu itu kalau nggak salah kita juara atau run up di wilayah barat waktu itu kan. Artian Persib itu sebenarnya punya potensi, kenapa kita nggak ada pemain asing kok bercokol di atas terus gitu kan, susah dikalahkan, kita juga sering menang gitu. Apalagi saya sebagai pemain kelihatannya lebih banyak cetak gol di luar. Nah itu ya mungkin sulit lah ya, mungkin kalau dicapai oleh pemain-pemain yang lain. Hampir kebanyakan nyetak golnya di luar. Karena waktu itu saya tur Jawa, waktu itu kan kita main lawan Kudus, lawan Mataram Indosemen, Arseto, sama BPD Jateng waktu itu. Kita 4 tim di luar itu, kita main di luar semua, hampir setiap main saya bikin gol. Nah, artinya saya lebih banyak nyetak gol di luar gitu. Nah di situ akhirnya kita sampai ke 8 besar. Nah di sana juga saya bikin gol atau sama Sabab kalau saya bikin. Nah sampai final itu. Ini kita sampai final itu kita bikin gol yang terakhir itu gol yang ke-21 ya kalau nggak salah. Nah di situ akhirnya kita juga untuk di Persib kan mungkin gol itu yang yang sampai sekarang belum bisa dilampaui oleh pemain-pemain, walaupun dari pemain asing juga. Ya itulah yang pengalaman saya sebagai pemain di Persib itu. Betulnya mah dulu itu saya aslinya gelandang serang ya. Akhirnya waktu saya main di daerah saya gelandang serang. Otomatis kan operasinya itu selalu di depan gitu. Nah, cuma kan waktu saya memang dari kecil waktu masih main di daerah sana juga, memang
sering bikin gol gitu. Sampai waktu masih di Tarkam juga sering saya top score, sampai ada orang yang ngasih uang lah ini karena wah bikin gol, sering bikin gol istilahnya gitu kan. Nah di situ hanya saya punya full mindset itu di Persib gitu. Pas saya main di Persib, pas posisi itu memang nggak ada striker di Bandung, cuma saya memang punya naluri gol tinggi ya, coba saya main di striker. Memang sih rada kesulitan karena harus dijaga ketat tuh, dijaga ketat kita dalam bermain. Tapi karena naluri gol saya yang ya misalnya yang seolah saya kalau main pengen nyetak gol ya udah ditempatkan di depan ya saya siap gitu. Ya udah hanya saya di situ kan kita belajar juga sama pemain senior waktu itu ada Kang Ajat, mungkin pemain yang lain yang mendorong saya untuk full di situ gitu. Terus saya juga belajar dari tim pemain yang lain yang posisinya di depan ya, hanya itu di situ saya jadi udah punya motivasi dan yakin bahwa saya nyaman di situ gitu. Saya dulu mengidolakan pemain Van Basten ya, AC Milan itu dengan gol-gol yang spektakuler. Nah di situ hanya dia kan kecil ya Van Basten, cuma dia punya kecepatan, punya naluri gol tinggi, apalagi dengan gol-gol yang sama tahun 88 ya Piala Eropa itu yang dia tangan volley-nya itu yang menginspirasi saya itu. Wah saya belajar terus di situ. Saya pengen minimal lah walaupun itu levelnya yang di sini, tapi saya mau belajar tuh sama Van Basten. Untuk Indonesia saya juga dulu mengidolakan ini Ricky Yaakob. Ya sebetulnya saya nggak ngerti juga ya, karena di kita ini kan banyak pemain asing. Pemain asing artinya kalau pemain lokal kayaknya semakin berat lah ya, karena apalagi di sekarang di Persib nggak ada yang punya striker yang tajam gitu. Sebenarnya hal yang nggak sulit kalau menurut saya, karena mereka pemain asing. Dulu juga pernah ada Gonzales yang top skor di mana-mana. Ternyata ke Persib kan nggak nyampe. Ekenwa dulu sempat, Barkowi dan sebagainya, sampai kemarin Eze gitu kan. Ya, Eze juga kan sempat dia 7 kali main udah 8 9 gol waktu itu. Artian kalau dia konsisten seperti itu pasti saya lewat gitu. Tapi ternyata kan ya main bola kan seperti itu. Putaran pertama dia bagus, putaran kedua mungkin ada hal yang bermasalah. Ini itu hanya yang menghambat mereka bisa ngejar gol saya. Nah itu sebetulnya nggak tahu ya, saya juga istilahnya sampai nggak ngerti juga kenapa kok sulit sampai bikin sampai lebih dari 1 gol itu, walaupun itu pemain asing gitu. Dan sebetulnya saya waktu itu nggak terlalu peduli tentang pencetak gol dan sebagainya, nggak ada. Yang ada di sayanya main bola menang, main bola menang, karena waktu itu kan dituntut di masyarakat, terutama Bobotoh gitu kan. Kalau kita main kalah kayak misalnya gitu kan, kita apalagi saya pemain depan, butut main striker mandul dan sebagainya gitu kan. Nah itu yang buat motivasi saya pengen selalu ingin nyetak gol gitu. Cuma juga saya karena pemain depan tanggung jawab saya tinggi gitu kan, pasti yang kalau kalah depannya nggak bisa bikin cetak gol, depannya mandul lah, itu kan itu tantangan. Nah dari situ saya terus belajar terus, kasarannya macet bahasa sebenarnya mengulik lah gitu, aku macarana ya itu makanya saya setiap main, terutama main di luar kan, kenapa saya main mungkin ya kenapa saya lebih banyak nyetak gol di luar gitu kan, karena di sana kan nggak ada beban. Kalau di Bandung main bola nggak bikin gol udah langsung diteriakin gitu kan. Nah itu katanya seperti itu, hanya saya hampir sering banyak bikin golnya di luar gitu. Jadi emang ya kita juga sebagai pemain itu selalu belajar lah ya, selalu belajar gimana caranya kita istilahnya untuk memberikan momen-momen yang memang yang istilahnya yang tepat gitu, otomatis. Karena kenapa waktu akhir, menurut saya juga pernah tuh waktu itu main di Bandung itu udah mau injury time, tinggal tit, saya bikin gol. Pernah itu terjadi waktu sama Medan, ingat tahun berapa waktu itu. Udah liga, waktu liga keberapa, termasuk ya final dari Perserikatan sampai liga terakhir. Mereka itu saya sebenarnya dalam main-main awal-awal itu saya sambil mencari kelemahan mereka juga. Dan juga konsentrasi mereka juga gitu kan. Nah mereka nggak nyangka gitu kan, saya itu nanti akan fokus misalnya
fokus, saya akan lebih konsen lagi, lebih fight lagi, lebih tenang lagi di menit akhir gitu. Karena biasanya mereka saat menit akhir tim akan sedikit ada istilahnya terjadi perubahan gitu kan, perubahan dalam arti konsistensi mereka bermain. Nah, disitulah saya memanfaatkan momen-momen seperti itu. Tadi lengah, nah di situ kita ambil keuntungan dari kelemahan mereka seperti itu. Jadi kalau misalnya gini ya, yang namanya striker itu biasanya itu bawaan gitu. Kalau kenapa saya dulu sering cetak gol gitu di Persib maupun mungkin di turnamen lokal maupun di ya kan kita juga suka tarkam lah dulu kan gitu, sering nyetak gol. Biasanya itu bawaan gitu. Nah kalau saya untuk saat ini di Persib itu belum kelihatan, gitu. Nggak tahu akan tahun kapan sampai kapan berapa. Apa mungkin nanti juga kita harus menciptakan juga gitu kan. Ada pemain yang golnya bagus, kita poles, kita benerin dalam hal segala teknik maupun taktik maupun terutama mentality itu gitu. Ini yang memang nggak dipunyai oleh pemain-pemain sekarang, terutama striker, mental gitu. Apalagi yang dihadapi siapa sekarang? Pemain asing yang menjulang tinggi. Gimana yang dulu saya bisa bikin gol lawannya Antonio Claudio yang tingginya dulu ada pemain belakang dari mana? Pelita dulu itu kan tinggi-tinggi, dari dulu ada Medan Jaya, pemain asing kan, Atangana dulu yang dari, kan memang kita sulit untuk bikin gol seperti itu. Tapi kalau kita punya mentality dan memang kita harus punya ya mau kalah lah istilahnya gitu, mau berantem bener gitu kan. Saya kan kecil, kemudian kalau cek pemain asing ya naon ya budak letik kesannya gitu, tutup aja. Tapi kenapa bisa gitu? Ya itu tadi, karena kita punya mental yang seperti itu, bung eleh gitu kan. Pokoknya saya harus bisa, tetap harus bisa bikin gol. Nah itu yang membuat saya termotivasi terus untuk selalu bikin gol. Nah kenapa di sini nggak ada yang muncul lagi ya? Ini yang memang harus, mereka itu pertama nggak ada bahan lah istilahnya gitu yang memang seperti itu, dan nggak ada memberikan arahan yang untuk seperti itu juga gitu. Itu yang sulitnya sih. Sebetulnya kalau menurut saya itu semua itu imbang lah ya. Semua. Keke juga punya kelebihan, dia tuh di bola-bola atas ya. Saat dia duel bola atas, dia bisa ngarahin bola ke area tertentu, saya udah muncul di situ. Itu kelebihan Keke. Walaupun dari segi teknik mungkin kecepatan nggak terlalu ya, nggak secepat Asep Dayat. Di situ juga Asep Dayat punya kelebihan lari, mereka bisa menarik lawan gitu untuk membebaskan saya dari tekanan juga gitu. Cuma dia mungkin dalam hal visi dia hanya punya kecepatan aja di situ. Tapi tetap saya ambil keuntungan dari teman rekan-rekan kita juga. Terus di situ ada Tatang Suryana juga, dia punya rebound mentalnya cukup bagus. Dia punya shielding ballnya cukup bagus, soalnya melindungi bolanya. Dia bisa untuk jadi tembok saya untuk saya mudah cetak gol. Jadi semua rekan-rekan itu masing-masing punya kelebihan, dan semua itu saya manfaatkan untuk membuat saya itu bisa mudah cetak gol. Nah itu seperti itu saya. Dulu itu sebenarnya ada ya, waktu masih sama saya itu memang back Bandung Raya itu, di situ ada Oli Ngatangana, Nur Alim, sama Kang Heri Kis. Walaupun Kang Heri itu sebenarnya usianya itu waktu itu udah hampir 40 tahun lah ya waktu saya main, tapi memang sudah ditembus. Kan kita main 2 kali ketemu, draw sekali kalau nggak salah. Yang terakhir kita malah kalah draw lah kalau nggak salah 2 kali. Artinya mereka punya pertahanan yang rapat gitu. Olingnya tangannya memang punya postur tinggi, kuat juga ya di situ. Hanya kita sulit untuk bikin gol. Kalau yang lain mungkin masih, karena mereka juga tahu lah ya, main di Bandung sama-sama pengaruh untuk tim itu ya, untuk berebut supporter ya, yang terjadi seperti itu. Hanya kita bisa mereka saling motivasi untuk jangan sampai mencetak gol tim kita, yaitu. Ya otomatis ya 2 final itu Perserikatan terakhir saya nyetak gol begitu
tenang. Satu yang sama PSM itu. Yang ini juga yang apa istilahnya yang kita juga harus ngakui juga umpan dari Kang Yusuf itu ya. Gol kedua kan pertama Yudi Guntara. Gol kedua dari saya itu gol yang sangat memang harus punya pemain yang punya apa daya pikir yang cepat gitu. Kalau kita nggak punya daya pikir yang cepat pasti nggak bisa akan bikin gol seperti itu. Ini momennya seperti ini. Kang Yusuf dribbling dari sebelah kiri. Saya minta tiang dekat gitu kan. Saat minta tiang dekat saya kan ditutup oleh pemain sana. Saya mundur lagi. Kang Yusuf momen terakhir saya dia balikin ke momen terakhir saya bergerak. Otomatis semua pemain ketipu saya. Begitu bola datang saya langsung push. Bola belum masuk saya udah selebrasi. Artian udah kosong sih. Nah, udah saya lari. Satu. Yang kedua final itu. Ya mungkin kan sampai sekarang juga masih sering ada ya di YouTube di mana itu momen yang memang spesial ya karena pertama ada Liga Indonesia itu kan kita dari Perserikatan, kita dari pemain lokal gitu kan. Akhirnya terus kita bisa menang dan yang itu yang lebih saya cetak golnya. Nah itu yang gol yang ke-21 dalam satu musim itu. Nah ini yang memang sangat spesial ya istilahnya itu yang gol itu yang membuat saya juga bikin gol tuh kayak nggak sadar tapi gol kenapa saya selebrasinya saya padahal tak pengennya yang gimana tapi karena waktu itu udah lepas kendali kan pemain wah gimana gitu. Nah ini yang istilahnya yang momen yang sangat spesial dalam ya karir saya di Bandung lah di sini ya di Persib itu.